Sebab di alam roh, setiap getar rasa bisa menyesatkan. Roh yang baru meninggalkan raganya sering bingung. Ia melihat tubuhnya terbujur, mendengar tangisan keluarga, tapi tak mampu berbicara. Ia ingin kembali, tapi tak bisa lagi. Dan di saat itulah Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Putu-putuku, malam ini Semar tidak akan bercanda, tidak akan menyindir para penjual doa atau para pendakwah seleb yang menjual surga dengan harga pengajian. Tidak juga akan menertawakan orang-orang yang merasa paling suci tapi hatinya penuh iri dan dengki. Ora, malam ini Semar ingin bercerita tentang tempat yang tak bersuara. Tempat yang tak punya cahaya, tak ada jalan, dan tak punya nama. Tempat yang akan disinggahi setiap manusia meski mereka tidak menginginkannya. Alam kubur, dunia sunyi di antara hidup dan mati, antara napas terakhir dan keabadian yang tanpa bentuk. Orang Jawa dulu menyebutnya alam purwo sepi, papan suwung, papan pamutusing urip lan pati. Tempat hening, tempat kosong, tempat di mana garis antara hidup dan mati diputus. Aku dulu pernah berkata pada Ki Ageng Suryo Mentaram ketika ia sedang mencari rasa sejati. Wong urip iku mung mampir ngombe, nanging wong mati iku lagi miwiti urip sejati. Lucu ya, manusia mati-matian berusaha agar tidak mati, padahal kematian bukan musuh, tapi pintu menuju diri sejati. Tapi memang, siapa yang berani melewati pintu gelap tanpa obor? Aku tahu banyak manusia takut mendengar kata kubur. Ada yang membayangkan api neraka, ada yang takut diseret malaikat, ada pula yang menganggap kematian itu akhir dari segalanya, selesai, hilang seperti debu. Tapi tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Semua hanyalah tafsir, hasil dari rasa takut pada yang tak dikenal. Pitutur Jawa ngendika, sapa bisa ngalahake rasa wedi, bakal ngerti sejatining urip. Artinya, siapa yang mampu menaklukkan rasa takut akan memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Karena kematian hanyalah ganti pakaian, Kita melepas baju dunia lalu memakai kain suwung, seperti ular yang berganti kulit. Bukan lenyap, tapi menjadi baru. Alam kubur bukan tempat hukuman seperti yang sering ditakut-takuti para penceramah. Ia bukan ruang gelap penuh siksa. Ia adalah cermin, tempat segala niat,
rasa dan pikiran manusia dipantulkan kembali. Yang jernih akan menemukan cahaya, yang keruh akan tenggelam dalam bayangan dirinya sendiri. Aku sering berkata dalam wejangan leluhur, urip iku dudu mung saka daging lan napas, nanging saka rasa sing iling marang asal lan tujuan. Artinya, hidup bukan hanya tentang daging dan napas, tetapi tentang perasaan yang menyadari asal-usul dan tujuannya. Nah, disitulah awal perjalanan setelah napas berhenti. Ketika tubuh sudah membeku, tetapi rasa masih melayang-layang di antara dunia hidup dan mati. Rasa itulah yang akan menentukan arahmu. Apakah kau akan menemukan suwung sing linuwih atau tersesat dalam gelap pikiranmu sendiri? Kematian bukan akhir, Ia hanyalah panggilan dari bumi yang sunyi yang memintamu pulang. Nalika nyawa ninggal raga, putu-putuku, tahukah kalian detik ketika napas terakhir keluar dari tubuh, bumi menjadi sangat hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin, bahkan waktu seakan berhenti sekejap. Hanya satu yang bergerak pelan, rasa. Aku sudah berkali-kali menyaksikan ruh keluar dari raga. Bentuknya tak selalu sama, tapi rasanya selalu mirip, seperti asap halus yang terangkat dari bara dupa. Kadang bening seperti embun, kadang temaram seperti bayangan di balik lampu minyak. Ada yang melayang tenang, ada pula yang menjerit-jerit tak percaya bahwa dia telah mati. Lucu toh, tapi menyedihkan. Karena manusia sering mencintai tubuhnya lebih dari jiwanya sendiri. Dalam serat Wirid Hidayat Jati disebutkan, sangkan paraning dumadi iku dumadi saka urip. Urip iku saka rasa, rasa iku saka nyawa, lan nyawa iku bali marang asal sejati. Artinya, asal-usul kehidupan itu bermula dari rasa. Dan rasa itu bersumber dari nyawa. Sedangkan nyawa akan kembali pada asal sejatinya. Nah, disinilah perjalanan dimulai. Begitu napas terhenti, roh tidak langsung pergi jauh. Dia masih berputar di sekitar tubuhnya sendiri, menatap wajahnya yang kini dingin, pucat, dan diam. Dia mencoba bicara, tapi tak ada yang mendengar. Dia menggoyang bahu jasadnya, tapi tangan itu menembus dagingnya sendiri. Saat itulah dia tahu, dia sudah bukan bagian dari dunia manusia lagi. Wong mati ora langsung adoh, nanging nginep sedina rong dina ning papan sing disenengi nalika urip. Begitu kata pitutur Jawa kuno. Artinya,
Roh biasanya tinggal 1-2 hari di tempat yang dulu ia cintai. Entah rumah, kebun, tempat sholat, atau bahkan warung kopi tempat dia biasa tertawa. Di saat itu, roh mulai melihat yang tidak bisa dilihat manusia hidup. Bayangan hitam menunggu di pojok rumah. Cahaya kecil berkelip di udara. Suara lirih memanggil-manggil dari kejauhan. Ada yang menuntun, ada pula yang menyesatkan. Kalau semasa hidupnya hatinya terang, maka yang datang adalah cahaya yang menuntun. Tapi kalau semasa hidupnya penuh amarah, dengki, serakah, maka yang datang bukan cahaya, melainkan bayangan yang menyeret. Aku pernah melihat seorang pedagang kaya meninggal. Hidupnya penuh tipu daya, menindas orang kecil. Begitu dia mati, rohnya bingung. Dia mencoba memanggil istrinya, anaknya, tapi tak ada yang menjawab. Yang malah datang makhluk hitam seperti asap pekat, menyeretnya ke arah sumur tua di belakang rumah. Dia berteriak minta tolong, tapi hanya angin yang menjawab. Sementara itu, di desa sebelah, seorang kakek miskin meninggal dengan senyum di wajah. Dia tidak punya harta, tapi hidupnya penuh rasa syukur. Ketika ruhnya keluar, dia disambut cahaya lembut seperti purnama, dan suara halus berkata, "Wis wayahe bali anakku, suwung nganteni kanthi katresnan." Artinya, sudah waktunya bali anakku, aku menunggumu dengan penuh cinta. Kamu tahu Le, dalam alam kubur yang bicara bukan lidah, tapi rasa. Yang menuntun bukan kaki, tapi nurani. Dan yang menerangi bukan mata, tapi cahaya dari dalam batin. Pitutur leluhur berkata, sing urip ojo mung golek padam saka njaba, nanging goleka padang saka njero. Artinya, jangan hanya mencari cahaya dari luar, tapi temukan terang dari dalam. Karena saat tubuhmu terbaring diam di liang tanah, yang bisa menuntunmu hanyalah cahaya itu. Bukan ayat hafalan, bukan jubah kebesaran, bukan pula gelar keagamaan. Ruh yang terang akan melayang ringan, seperti daun jatuh di hembus angin sore. Sementara ruh yang gelap akan tersangkut di antara dunia, tidak bisa naik, tidak bisa turun, seperti asap dupa yang tak tahu arah. Itulah sebabnya dalam ajaran Jawa kuno disebut, ngerti sangkan paraning dumadi iku pepadang sing sejati. Jadi Le, jangan sibuk bertanya bagaimana rasanya mati. Tapi bertanyalah, bagaimana caramu hidup supaya ketika mati, rohmu tahu jalan pulang. Ndok, tuleh putu-putuku kabeh. Kalau roh sudah meninggalkan raga dan cahaya penonton mulai pudar, maka perjalanan sejati baru dimulai.
Inilah alam suwung, ruang tanpa arah, tanpa waktu, tanpa wujud. Tempat di mana semua rasa disatukan dan diuji. Jangan bayangkan seperti padang luas atau langit gelap, karena suwung itu bukan tempat. Ia adalah keadaan batin. Kau tidak berjalan dengan kaki, tapi dengan getaran hatimu sendiri. Semakin jernih hatimu, semakin ringan langkahmu. Semakin keruh niatmu, semakin berat langkahmu dalam kegelapan. Suwung iku ora sepi, nanging papan kang kebak rasa. Begitu kata pitutur kuno. Artinya, suwung itu bukan hampa, tapi justru penuh dengan rasa sejati. Di alam itu, roh mulai mendengar bisikan-bisikan aneh, suara tangis, tawa, jeritan, bahkan doa yang belum sempat terucap semasa hidup. Semuanya berputar di sekitarnya, seperti gema dari ingatan yang tak pernah selesai. Satu persatu bayangan muncul. Ada wajah orang yang dulu ia sakiti. Ada tangisan anak yang pernah ia abaikan. Ada senyum palsu yang ia gunakan untuk menipu. Dan roh itu tak bisa lari. Karena di alam suwung, setiap kebohongan menjelma wujud. Setiap kebencian menjadi bayangan hitam yang mengejar. Dan setiap kasih yang tulus berubah menjadi cahaya yang melindungi. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menabur akan menuai. Itu hukum paling tua, lebih tua dari kitab apapun. Yang menanam kebajikan akan menuai ketenangan. Yang menanam keserakahan akan menjemput kegelapan. Aku pernah lihat roh seorang bangsawan yang semasa hidupnya menyiksa rakyat, menimbun harta, dan memakai agama untuk menakut-nakuti orang miskin. Ketika masuk alam suwung, ia melihat dirinya duduk di singgasana emas, dikelilingi harta berkilau. Tapi tiba-tiba emas itu mencair, menjadi darah panas yang menelan tubuhnya sendiri. Ia menjerit, tapi tidak ada yang mendengar. Karena itu bukan siksa dari luar. Itu adalah ciptaannya sendiri yang kembali padanya. Lalu aku pernah lihat roh seorang ibu tua yang semasa hidupnya penuh welas asih. Ia sering memberi makan orang lapar meski perutnya sendiri kosong. Ketika ia masuk suwung, ia disambut oleh taman penuh cahaya dan angin harum bunga tanjung. Anak-anak kecil datang berlarian memeluknya, dan dari jauh terdengar gamelan lembut seperti suara alam menyanyikan namanya. Rahayu kang ugemi rasa tresno, artinya keselamatan bagi mereka yang menjaga rasa kasih. Nah, di titik ini, roh mulai melihat bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu tidak lain adalah ciptaan dari rasa, pikiran, dan niatnya semasa hidup. Kalau selama hidup ia penuh tipu, maka bayangan itu akan mentertawakannya. Kalau selama hidup ia penuh marah, bayangan itu akan mengancamnya. Tapi kalau semasa hidup ia belajar menerima, bayangan itu akan tersenyum dan membuka jalan.
Alam suwung ini seperti cermin, Le. Dan cermin itu tidak bisa dibohongi. Nerti marang asale rasa iku panguripan sejati. Artinya, mengenali asal rasa adalah kehidupan yang sesungguhnya. Disinilah kebanyakan roh tersesat, bukan karena ada setan yang menyesatkan, tapi karena ia sendiri tidak sanggup berdamai dengan dirinya. Bayangan rasa berselisih, dan roh pun terjebak dalam kabut. Kau tahu apa yang paling menakutkan di alam suwung? Bukan makhluk hilus, bukan jurang, bukan api, tapi rasa bersalah yang tidak pernah disadari ketika hidup. Ada roh yang terus berjalan sambil berbisik, "Kenapa aku tak sempat minta maaf?" Ada yang menangis, "Kenapa aku begitu sombong?" Ada yang marah, "Kenapa Tuhan mengambil semua milikku?" Dan aku selalu berkata, Le, suwung orang jawab nganggo tembung, nanging nganggo rasa. Artinya, suwung tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Roh yang sudah menerima dirinya akan mulai melihat cahaya di kejauhan. Cahaya itu bukan matahari, bukan surga, bukan malaikat. Itu adalah pintu menuju tataran berikutnya, tempat di mana roh akan bertemu dengan penuntunnya, entah itu danyang leluhur, malaikat, atau cahaya suci yang tak bernama. Sebelum pergi, Semar ingin mengingatkan kalian, hidup di dunia ini hanyalah latihan berjalan di suwung. Setiap marah, setiap iri, setiap kasih, setiap sabar, semuanya akan kembali jadi jalan di alam sana. Jadi, Le, hidupmu sekarang sedang menulis peta perjalanan rohmu sendiri. Dan ketika tiba waktunya, kau tidak akan tersesat kalau sudah mengenali cahaya di dalam dirimu. Sing eling selamat, sing lali kesasar. Mereka yang ingat diselamatkan, mereka yang lupa tersesat. Tumbasane urip. Ca Bagus, kau tahu tidak, setelah roh keluar dari badan, segala yang pernah ditanam selama hidup akan mulai berbuah. Ya, berbuah. Alam kubur itu bukan tempat yang hanya gelap, tapi tempat di mana akibat dari perbuatan hidup mulai lahir. Waktu hidup, manusia menanam benih lewat pikirannya, tindakannya, dan hatinya. Di alam kubur, benih-benih itu tumbuh menjadi makhluk, menjadi rasa, menjadi bayangan yang bisa mengurung atau meninggikan roh. Urip iku tandur, pati iku panen. Sopo nandur becik bakal ngunduh kabecikan, sopo nandur Allah bakal ngunduh sengsara. Artinya, hidup adalah benih, kematian adalah panen. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan, siapa menabur kejahatan akan menuai penderitaan. Tapi jangan salah paham, Le.
Kuburan itu bukan api yang membakar jasadmu, bukan cambuk atau malaikat yang menggebukmu. Siksaan itu adalah rasa yang muncul dari kesadaranmu sendiri. Rasa bersalah yang tak bisa gugur, rasa sesal yang tak bisa disangkal. Ketika masih hidup, kau bisa bersembunyi dari dosa dengan alasan, dengan jubah agama, atau dengan ibadah yang tampak suci. Tapi dikubur semua topeng itu runtuh. Yang tersisa hanyalah kejujuran jiwa. Kau tahu kenapa orang Jawa dulu berkata, ngunduh wohing pakerti. Artinya sederhana, Le. Hidup ini seperti kebun yang kau tanam. Tak ada malaikat yang menghukum, tak ada setan yang memaksa. Surga dan neraka bukan tempat di luar sana, semuanya tumbuh dari diri sendiri. Di alam kubur, semua rasa menjadi nyata. Orang yang semasa hidupnya suka menyakiti akan merasakan rasa sakit yang sama dari setiap jiwa yang pernah ia lukai. Sedangkan orang yang hidupnya penuh sabar dan welas asih akan merasakan kehangatan cahaya yang menenangkan jiwanya. Sopo sing ngerti marang rasa bakal ngerti marang sang pangeran. Artinya, dia yang mengerti rasa akan mengerti Tuhan. Rasa di sini bukan sekedar perasaan, tapi getaran yang menyambung jiwa dengan sumber cahaya. Ketika rasa telah suci, roh akan pulang menuju asalnya. Namun jika rasa masih gelap, roh akan melewati proses pemurnian, seperti emas yang harus dilebur oleh api agar berkilau. Le, kuburan sejati bukan tanah dan batu nisan. Kuburan sejati berada di dalam hati yang belum sadar. Siapa yang belum mengenal dirinya, sejatinya masih dikubur meski raganya hidup. Ingatlah, sapa sing urip mung kanggo awake bakal mati sakdurunge dipateni. Dia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri akan mati sebelum dia dibunuh. Semar ngendika maneh, para putuku, eling lan waspada. Kematian bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab. Semua yang pernah kau lakukan tidak akan lenyap, hanya berubah rupa menjadi cermin. Kubur adalah tempat di mana jiwa bercermin pada dirinya sendiri. Kang pinuju pati ora ilang, mung ngalih saka jagat kasar dadi jagat alus. Sapa kang eling lan waspada ora bakal kaget nalika dibuka lawang kubur. Artinya, dia yang mati tidak lenyap, dia hanya berpindah dari dunia yang keras ke dunia yang lembut. Maka selama nafas masih berhembus, jangan hanya menyembah dengan liber, tapi dengan rasa. Jangan hanya mengaji dengan telinga, tapi dengarkan dengan hati. Sebab di kubur yang berbicara bukan kata, tapi rasa. Angin malam berhembus membawa aroma kembang setaman. Dan dengan suara lembut seperti doa, Semar menutup wejangan malam itu.
Sapa sing wis ngerti mati ora bakal wedi irip. Dia yang mengenal kematian tidak akan takut pada kehidupan. Maka jangan hanya menjadi manusia, tapi jadilah manusia. Cahya kang nuntun ruh. Cah bagus. Setelah melewati suwung, ruang hening antara hidup dan mati, roh akan melihat cahaya. Tapi jangan dikira semua cahaya itu suci loh. Ada cahaya yang datang dari rasa welas asih, tapi ada juga cahaya yang lahir dari kesombongan diri. Itulah sebabnya leluhur Jawa selalu berpesan, aja gumunan, aja kagetan, aja dumeh. Artinya, jangan mudah terpukau, jangan terkejut oleh apa yang tampak, dan jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Sebab di alam roh, setiap getar rasa bisa menyesatkan. Roh yang baru meninggalkan raganya sering bingung. Ia melihat tubuhnya terbujur, mendengar tangisan keluarga, tapi tak mampu berbicara. Ia ingin kembali, tapi tak bisa lagi. Dan di saat itulah muncul cahaya. Cahaya yang pertama sering lembut, hangat, dan mengundang kedamaian. Tapi ada pula cahaya yang terlalu terang, menyilaukan hingga membakar kesadaran. Leluhur menyebutnya cahaya pitu. 7 lapisan cahaya yang menuntun jiwa menuju asalnya. Saka peteng tumuju marang pepadang. Saka pepadang bali marang pepadanging pepadang. Itu artinya dari kegelapan menuju terang, dan dari terang menuju sumber terang itu sendiri. Namun perjalanan itu tidak mudah. Cahaya yang tampak belum tentu sejati. Terkadang yang tampak suci hanyalah pantulan dari hawa nafsu sendiri. Manusia yang semasa hidupnya mencari nama, derajat, atau sanjungan lewat amal dan ibadah, setelah mati akan tertarik oleh cahaya semu yang memantulkan keinginannya sendiri. Roh itu akan berputar-putar di alam halus, mengejar bayangan kesalihan yang ia bangun, tanpa sadar bahwa ia terperangkap dalam ilusi rasa. Tapi bagi roh yang ikhlas, yang pasrah tanpa pamrih, cahaya sejati akan datang dengan lembut, seperti pelita di tengah kabut. Cahaya itu tidak bersinar menyilaukan, tapi menghangatkan hati dan menenangkan rasa. Disitulah danyang penuntun, leluhur sejati, atau malaikat cahaya menampakkan diri. Sopo sing tansah eling marang sang sumber, bakal pinaringan pepadang tanpa pepeteng. Dia yang selalu mengingat Maha Sumber akan diberikan cahaya tanpa kegelapan. Roh yang tersentuh oleh cahaya sejati akan merasakan damai luar biasa. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi gelap,
hanya rasa tenang yang dalam, seolah waktu berhenti. Dan dari kejauhan terdengar suara halus, suara seperti nyanyian gamelan yang mengalun dari angin. Wis wayahe bali le. Aku Semar ngendika maneh. Para putuku, cahya iku ora benda. Iya itu getaran welas asih sing kok tandur saat urip. Semakin murni rasa welasmu, semakin terang cahaya penuntunmu di alam sono. Karena itu leluhur kita berpesan, sapa sing urip nganggo rasa tresna bakal dipundhut kanthi cahaya sing nyenengake. Artine, siapa yang hidup dengan cinta sejati akan dijemput oleh cahaya yang menenangkan. Maka selama kau masih di dunia, jaga rasa. Jangan biarkan hatimu dikuasai amarah, dengki, atau iri. Sebab setiap rasa itu akan menjelma jadi wujud di alam roh. Di saat roh telah bertemu cahaya penuntun, ia akan diajak menyeberangi sungai yang disebut Banyu Panguripan. Bukan sungai air, tapi sungai rasa. Aliran yang memisahkan dunia kasar dan dunia alus. Yang bisa menyeberang hanyalah roh yang ringan. Yang masih berat oleh dosa dan penyesalan akan tenggelam di arusnya sendiri. Leluhur mengibaratkan itu sebagai ujian terakhir sebelum menuju kamulyan. Sapa kang wis suci rasa bisa nglangi banyu tanpa teles. Orang yang telah memurnikan inderanya dapat berenang di air tanpa menjadi basah. Dan di ujung sungai itulah roh akan disambut oleh para leluhur, oleh danyang penjaga garis keturunan, atau oleh cahaya sang sumber sendiri. Namun itu bukan akhir perjalanan, baru permulaan menuju keweningan sejati. Aku Semar menatap jauh ke arah langit. Suara jangkrik di kejauhan seperti mantra yang mengantar keheningan malam. Rungokno le wejanganku. Cahya iku ora ana ing langit utawa ing kubur. Cahaya iku ana ing hati sing wus suci saka pepeteng. Artinya, cahaya tidak ada di langit atau di dalam kubur. Cahaya itu ada di dalam hati yang telah disucikan dari kegelapan. Sungai rasa lan pangadilan jiwa. Cah bagus. Setelah cahaya menuntun roh menapaki batas antara dua dunia, tibalah ia di tepi sungai besar yang disebut para leluhur Banyu Panguripan. Airnya bening, tapi bukan air seperti di dunia. Ia mengalir pelan, memantulkan kenangan, niat, lan segala rasa sing pernah ditangun manungsa sewaktu hidup. Sapa sing nyawang banyu iku bakal weruh sejatine awake dhewe. Iku pitutur leluhur. Siapapun yang menatap air sungai itu akan melihat wajah sejatinya sendiri.
bukan wajah ragawi, tapi wajah rasa, wujud dari pikiran lan perbuatan sing dulu disembunyikan. Hei, Le, sungai iki bukan sekedar perbatasan. Iyo adalah pengadilan rasa. Tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada malaikat dengan buku catatan. Yang menjadi hakim adalah rasa sejati sing selama ini kau bawa. Ketika roh menatap air itu, segala yang pernah ia lakukan muncul seperti bayangan hidup. Rasa sedih sing pernah ditimbulkan, kebohongan sing pernah diucapkan, cinta sing pernah diberikan, semua muncul tanpa bisa disembunyikan. Urip ora iso ngapusi rasa. Rasa iku pangadil sing ora nate turu. Hidup tak bisa menipu perasaan. Perasaan adalah hakim yang tak pernah tidur. Kau tahu, Le, inilah bedanya hukum manusia dan hukum rasa. Di dunia manusia bisa menipu, bisa berdalih dengan kata, bisa menutupi kebusukan dengan doa panjang dan baju suci. Tapi di alam rasa, semua topeng itu rontok seperti daun kering tersuap angin. Banyak roh yang menangis di tepi sungai itu. Bukan karena disiksa, tapi karena melihat dirinya sendiri dengan jujur untuk pertama kali. Ada yang berlutut menyesal, ada yang menjerit, ada yang diam seperti batu. Tapi ada pula yang tersenyum, karena ia akhirnya tahu bahwa yang ia cari selama hidup ternyata bukan harta, bukan nama, tapi ketenangan rasa. Sopo sing wis ngerti rasa, bakal weruh pangeran ana jero rasa. Artinya, siapa yang benar-benar mengenal rasa, ia akan melihat Tuhan di dalam dirinya sendiri. Itulah makna sejati dari pengadilan jiwa menurut ilmu Jawa kuno. Tidak ada vonis neraka atau surga yang datang dari luar. Semuanya lahir dari getaran batin sendiri. Rungokno he. Rungokno ngendikaku iki. Para putuku, waspadana terhadap pikiranmu sendiri. Sebab di dunia, pikiran itu hanyalah angin. Tapi di alam kubur, pikiran menjadi wujud. Rasa iri bisa menjelma jadi kabut tebal yang menyesatkan. Rasa benci bisa berubah jadi belenggu yang melilit kaki roh. Sedangkan rasa welas asih menjadi jembatan cahaya yang menyeberangkanmu. Sopo sing ngresiki rasa bakal ngliwati banyu panguripan tanpa teles. Maksudnya, siapa yang telah membersihkan rasa dari pamrih dan kebencian akan menyeberang tanpa kesulitan, tanpa takut tenggelam dalam arus kenangan. Le, di tengah sungai itu, roh akan mendengar suara hatinya sendiri, seakan dua bagian dirinya berbicara. Yang satu menuduh, yang satu memaafkan, yang satu menangis, yang satu menghibur. Sampai akhirnya roh itu menyadari, semua itu adalah dirinya sendiri. Ia sekaligus hakim, terdakwa dan saksi bagi kehidupannya. Kabeh bali marang rasa. Artinya, semua kembali ke rasa. Ketika pengadilan rasa selesai, roh akan merasakan ringan luar biasa. Yang menerima kesalahannya dengan ikhlas akan naik ke lapisan cahaya lebih tinggi. Sedangkan yang menolak dan masih terikat oleh penyesalan akan berputar di tepian sungai,
menunggu kesadarannya maretang. Leluhur menyebut roh seperti itu sebagai roh nglayang, gentayangan, bukan karena dihukum, tapi karena belum bisa menerima kenyataan dirinya sendiri. Semar menatap api obor di depannya. Api itu kecil, tapi sinarnya menari di matanya seperti rahasia yang tak pernah padam. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Pengadilan sejati ora ana njaba awakmu le. Ana ing jero rasa sing paling jero. Yen kowe wis jujur marang rasa, kowe ora bakal wedi marang pati." Pengadilan sejati tidak berada di luar dirimu, Tuan. Ia berada di dalam perasaanmu yang terdalam. Jika kau jujur dengan perasaanmu, kau tidak akan takut mati. Gerbang cahyo lan leluhur sing nyambut roh. Cah bagus. Setelah roh menyeberangi banyu panguripan, setelah semua rasa ditimbang dan diterima, tibalah ia di tepi cahaya. Tempat itu tak punya bentuk, kadang tampak seperti taman, kadang seperti lautan kabut, kadang seperti hamparan langit tanpa batas. Tapi yang paling aneh, suasanane damai. Hening yang menenangkan, bukan sunyi yang menakutkan. Di sanalah roh akan mulai mendengar panggilan dari leluhur. Putuku, wis wayahi bali. Swara itu tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam dada seperti gema kenangan masa kecil yang lama hilang. Dan ketika roh menatap arah suara itu, tampaklah bayangan cahaya yang lembut, bukan silo, tapi hangat, seperti pelukan ibu yang lama dirindukan. Leluhur Jawa menyebut tempat itu Gapura Cahyo, gerbang antara alam pengadilan rasa dan alam kamulyan. Disitulah roh disambut oleh para leluhur sejati. Bukan sekedar arwah keluarga, tapi mereka yang sudah mencapai kesadaran suci yang disebut wening suci. Sopo kang wis wening, wis bali marang pangeran. Artinya, siapa yang telah sampai pada kejernian sejati, ia telah kembali pada sang sumber. Roh yang diterima oleh leluhur akan melihat rupa-rupa cahaya yang indah. Bukan warna, tapi rasa. Rasa welas, rasa tenang, rasa lego. Setiap getar cahaya itu membawa makna. Ada yang seperti suara gamelan yang mengalun tanpa alat. Ada yang seperti aroma kembang yang mekar tanpa bunga. Jagat kamulyan ora ana ing langit utawa ngisor lemah. Ana ing rasa kang wusuci saka peteng lan pamrih. Artinya, dunia kemuliaan tidak berada di langit atau di bawah tanah. Ia berada dalam perasaan yang telah dimurnikan dari kegelapan dan keegoisan. Begitulah wejangan para pini sepuh. Karena alam kamulyan bukan tempat di atas sana, tapi keadaan rasa yang telah kembali menyatu dengan cahaya asalnya. Roh yang telah melewati gerbang itu tak lagi merasa punya nama, tak merasa laki-laki atau perempuan, tak merasa Jawa atau bangsa apapun.
ia hanya menjadi rasa murni. Dan di saat itulah cahaya-cahaya leluhur berkumpul menyambut dengan lembut. Sugeng rawuh roh kang wus eling marang dalan bali. Selamat datang roh yang telah mengingat jalan kembali. Hele, ada satu kisah yang diceritakan para sepuh di tanah Mataram. Dulu seorang pertapa tua di Gunung Lawu pernah mengalami mati suri selama 3 hari. Ketika ia bangun, ia menangis lama, bukan karena takut mati, tapi karena tak ingin kembali. Ia berkata, "Aku wis nyawang pepadang kang ora bisa diterangno karo tembung. Ing umo ora ana swarga, ora ana neraka, mung rasa tresna kang ora ana enteke." Artinya, aku telah melihat cahaya yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tak ada surga, tak ada neraka, yang ada hanyalah cinta yang tak berujung. Sejak hari itu, ia berhenti berbicara tentang dosa dan pahala. Yang ia ajarkan hanyalah satu, tresno lan eling. Karena ia tahu 2 hal itulah yang menjadi jembatan menuju gerbang cahaya sejati. Dengarno ngendika kuwi iki. Para putuku, leluhur sejati tidak pernah memaksa keturunannya untuk takut pada mati. Mereka hanya ingin kita hidup dengan sadar, dengan hati yang lembut, dengan rasa welas yang tulus. Sebab saat ajal tiba, hanya itu yang akan menuntunmu pulang. Sopo sing urip kanthi welas asih, bakal dipundhut nganggo cahya kang nuntun bali. Artinya, dia yang hidup dengan kasih sayang akan dituntun kembali dengan cahaya yang membimbingnya. Maka, jangan menunggu mati untuk belajar tentang hidup. Karena sejatinya, saben ambegan iku latihan mati. Setiap tarikan napas mengajarkan datangnya kehidupan, dan setiap hembusan napas mengajarkan cara melepaskan. Le, kalau kelak tiba waktumu, jangan takut. Tutup mata, pasrah, eling. Bayangkan wajah-wajah leluhurmu tersenyum di balik cahaya. Sebab mereka tak pernah pergi, hanya berganti wujud menjadi sinar penuntunmu. Pati ora pegat, mung alih rupa, sing urip ora ilang, mung bali. Kematian tidak hancur, ia hanya berubah bentuk. Kehidupan tidak lenyap, ia hanya kembali. Matanya menatap jauh ke arah langit malam, seolah menembus batas dunia. Angin berembus pelan, membawa aroma dupa dan kembang kenanga. Lalu dengan suara lembut seperti doa yang menutup wejangan panjang malam itu, Semar berucap, Nduk, toleh putu-putuku, eling-elingoh. Ora ana sing mati, sing ana mung sing bali. Mulana urip kanthi tresna, amarga mung tresna sing bisa nuntun bali marang cahya. Artinya, tak ada yang mati, hanya mereka yang kembali. Karena itu hiduplah dengan cinta, karena hanya cinta yang dapat menuntun kembali kepada cahaya. Tan samar mamoring sapa sinokmaya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena
musuh ping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki merengke angkara merengke murka netepi rasa rasa kang jati Zat siro zat siro zat ingsun yo siro siro yo ingsun yo siro yo